Mulai dulu deh. Oke, sudah jadi host ya Pak Topik. Tolong Oke, di Pak. admit yang teman-teman yang lain nanti. Siap. Langsung by record. ...191 sekolah. Belum menunggu bentar lagi. Kayaknya satu aja kali, Mbak. Ya, kita mulai aja Bapak Ibu ya. Siapa? Siap ya, sambil menunggu yang lainnya. Depannya kita mulai aja, karena sebagian besar pengurus barang SD juga lagi banyak yang lagi PTS. Maka kita mewakilin aja dulu. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas meluangkan waktunya untuk ikutin di Zoom meeting dalam rangka pemutahiran data dokumen tanah yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, menindaklanjutin dari hasil rapat dengan BPAD Provinsi DKI Jakarta tentang pemutahiran dokumen tanah yang ada di sekolah. Saat ini kan Bapak Ibu untuk pencatatan tanah banyak masih terjadi keselisihan antara dokumen dan pencatatan. Sebenarnya kita pernah melakukannya itu di Simaster pada saat pemutahiran data dan informasi. Tetapi hasil tarikan data dari Simaster pun ternyata masih banyak dokumen-dokumen itu yang masih belum ditemukan. Dokumen itu apa sih Pak? Dokumen itu tidak harus sertifikat. Kalau memang belum ada sertifikatnya, maka ini base data sebagai pengajuan kita yang ada di suku dinas ataupun di dinas pendidikan ataupun yang dari badan aset untuk melakukan pengamanan aset dengan salah satunya adalah pensertifikatan. Bagaimana kita bisa melakukan pensertifikatan jika datanya aja kita masih simpang siur? Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Sebenarnya kita nggak banyak yang harus kita lakukan. Dan deadline waktunya pun juga lumayan cukup panjang. Jadi Bapak Ibu tidak harus terburu-buru hari ini harus selesai, enggak. Dalam rangka pemutahiran data informasi aset ini pun kita juga harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Jangan sampai kita
kalau memang di sekolah sedang terjadi di lockdown atau tidak boleh ke sekolah, ya nggak usah ke sekolah dulu. Semaksimal mungkin kita lakukan ini by system dari rumah. Bagaimana caranya? Kita hanya untuk memutarkan data dokumen ini. Tenggat waktunya sebenarnya kita sampai dengan 30 September. Jadi cukup lama. Baik, sebenarnya sih simpel. Cuma kita hanya menyamakan persepsi aja. Kemarin kita sudah mengedarkan kertas kerja masing-masing sekolah. Dan saya asumsikan di sini bahwa kertas kerjanya tersebut Bapak Ibu sudah download dan sudah di-print. Karena pengisian kertas kerja ini itu tidak harus diisi dengan tinta basah atau ditulis tangan. Jadi memang formnya sudah ada, lalu di-print out, lalu diisi dengan tulis tangan, dan ditandatanganin oleh petugas. Petugasnya siapa Bapak Ibu? Petugasnya itu, jika ada kepala sekolah, boleh ditandatanganin oleh kepala sekolah. Oh, ternyata rumahnya kepala sekolahnya jauh, Pak. Kepala sekolah sekarang tidak bisa hadir ke sekolah karena alasan protokol kesehatan. Oke, tanda tanganin dengan pengurus barang. Yang penting yang PNS yang menandatanganin. Di sini kita coba buka kertas kerjanya. Kita hanya menyamakan persepsi aja. Ya. Kertas kerja ini masing-masing sekolah sudah dapat. Ada nama sekolahnya. SDN Cakung Barat 08. Ini sebagai contoh. Alamat ini sesuai dengan yang ada di KIP. Lalu kita mutakhirkan datanya ini dengan penulisan tangan. SDN Cakung Barat 08 ini, Bapak Ibu perhatikan juga yang di sini. Ini adalah kode barang dan nomor registernya. Cocokkan dengan yang ada di KIP-nya Sierra, yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jika cocok, lanjut. Jika nggak cocok, nanti bisa hubungin saya untuk kita lakukan cek by sistem datanya. Lalu, SDN Cakung Barat 08 ini untuk tanahnya, apakah sudah memiliki sertifikat atau tidak? Maka di sini adalah kolom sertifikat. Oh, sudah memiliki sertifikat, maka checklist. Sertifikat atas nama siapa? Apakah sertifikat tersebut atas nama Pemprov DKI? Atau instansi atau pemerintahan yang lain? Atau masih nama perorangan? Pilih di sini. Nomor sertifikat, alamat sesuai sertifikat, kota, kecamatan, kelurahan, ukuran yang tertera di dalam sertifikat. Pak, ukuran saya yang di KIP dan sertifikat beda. Kita gunakan yang di mana? Karena kita yang di sini dimintanya sertifikat, kita sesuaikan dengan yang ada di sertifikat. Penggunaan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, penuh atau sebagian, digunakan bersama SKPD lain atau tidak digunakan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, penggunaan itu, Pak, SD saya SD 01, saya nyatet tanahnya. Di tanah itu juga dicatat, dipakai juga oleh SD 02. Gimana? Itu digunakan sendiri Bapak Ibu. Selama masih sama-sama digunakan oleh sekolah, masih dalam satu dinas pendidikan, berarti itu namanya digunakan sendiri. Pak, tanahnya tanah sekolah, kita sudah memiliki sertifikat. Tapi di pojokannya itu, Pak, digunakan untuk puskesmas. Ada kan case seperti itu? Dipakai puskesmas sebagiannya dipakai oleh sekolah. Itu bagaimana? Nah, kalau itu digunakan bersama SKPD atau KPD lain. Semisal contoh, SMA 54, SMP 62, dan di Rawabunga. Itu kan tanahnya satu sebenarnya. Cuma masing-masing mencatat. Dan di situ juga ada SKPD lain. Siapa? Ada Sudin Pariwisata, Sudin Arsip.
Maka untuk SMA 54 atau SMP 62 itu digunakan bersama SKPD UKPD lain. Tetapi kalau dia digunakannya sesama sekolah, maka itu digunakan sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Pak, sekolah saya belum memiliki sertifikat. Oke. Kalau memang belum ada sertifikatnya, memang yakin sudah tidak ada sertifikatnya, hasil penelusuran di BPAD Pulau Mas waktu kita cek keberadaan sertifikat, SK penetapan aset tanah, jika itu memang belum ada, nggak usah diisi kolom yang di sini. Kolom ini tidak usah diisi. Lewat aja. Maka kita cek lagi, apakah sekolah memiliki dokumen yang lain, maka cantumkan di sini. SPH, memiliki nggak SPH? Surat SPH ada girik, verponding, cek dulu. Di antara ini, apakah sekolah memiliki? Ini merupakan, walaupun bukan sertifikat, ini merupakan dokumen yang sah yang harus dimiliki sekolah. Itu ya. Kalau ada, cantumkan nomornya, dokumennya terlampir, checklist. Atau ini nggak ada pendukung yang lain nggak? Yang menyatakan bahwa tanah tersebut memang tanahnya Pemda yang digunakan untuk sekolah. Nggak apa-apa, masukin aja. Gitu. Jadi kita benar-benar untuk melihat, mencek sekolah yang dipunya itu dokumennya apa sih sebagai dasar penggunaan sekolah. Itu Bapak Ibu. Kalau data siap, lengkap, kalau memang belum ada, saat ini dalam waktu, kalau soal ngisinya gampang. Dalam waktu ini, kita coba cek dulu dokumen yang dimiliki sekolah itu apa. Itu inti poin pentingnya adalah cek dokumen yang dimiliki oleh sekolah. Pak, saya pengurus barang baru. Saya nggak tahu sekolah ini punya dokumen apa terhadap tanahnya. Kalau seperti itu, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu telusurin. Telusurin yang ada, siapa sih guru senior yang ada di sekolah tersebut? Atau siapa pegawai yang paling lama di situ? Coba ditanya dulu. Terhadap keberadaan tanah yang ada di sekolah itu, memiliki apa buktinya? Mungkin ada SK Gub, surat keputusan gubernur tentang menunjukkan sekolah, mungkin ada yang dari lurah atau dari mana. Kumpulkan dulu dokumen-dokumennya itu. Jadi walaupun pengurus barang baru, coba berinteraksi dengan pegawai atau guru atau siapapun yang ada di sekolah itu untuk yang bisa ditanya terlebih dahulu. Tahu nggak sejarah tanah yang ada di sekolah ini? Oh tahu, dulu itu dikasih oleh Engkong Baba Salim, misalkan. Engkong Baba Salim menghibahkan tanahnya kepada ini sekolahan, terus dulu dibangun sekolah. Ada nggak surat-suratnya? Kalau ada, itu nanti masukkan sebagai dokumen pendukung. Itu ya Bapak Ibu ya. Poin pentingnya adalah kita nggak usah dikejar buru-buru waktu, tetapi kita benar-benar lakukan penelusuran dokumen terkait tanah yang ada di sekolah ini. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Akan saya buka. Ya, yang mau bertanya? Saya Pak Taufik Siap, dari mana? dari SDN Cipinang Besar Selatan 03 pagi. Mana, Pak? Begini Pak, saya sudah menelusuri, sudah mencari guru senior, bahkan kita sampai mencari guru yang sertifikasi. Itu tetap kayak data itu loss Pak. Bentar. Bapak Ibu yang tidak ikut itu mohon di itu ya.
Di mute dulu yang lainnya. Ya, silakan Pak. Jadi saya itu sebenarnya sudah menelusuri sejak awal. Bahkan sejak kita pendataan di Pulau Mas itu sudah saya cari Pak data-datanya. Saya sudah menghubungi guru senior, guru-guru yang paling lama di sekolah itu pun sudah saya hubungin. Sampai guru yang sudah mutasi pun saya hubungin juga Pak. Dan datanya belum sampai saat ini belum ketemu. Dapat data apapun itu belum sampai itu belum ketemu. Dan saya sudah mentok karena pengurus barang yang lama itu sudah pensiun dan mohon maaf sudah meninggal Pak. Jadi sudah nggak ada yang bisa ditanyain lagi gitu Pak. Itu solusinya bagaimana kalau seperti itu Pak? Ya, selagi masih ada waktu Pak Dion, masih ada waktu, coba ditelusurin kembali. Kalau waktu hasil dari Pulau Mas bagaimana? Cuma dibikinin berita acara itu Pak. Kan kita mencari sertifikat yang mungkin mirip atau apa itu sampai itu belum ketemu. Coba dibikinkan surat berita acara bahwa untuk pengurusan itu Pak, untuk pengurusan pembuatan sertifikat yang waktu di dinas itu loh Pak. Yap. Cuma itu. Ya. Jadi nanti ambil berjalan Pak Dion ya untuk ini. Coba dicek kembali arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang lain dulu. Entah itu mungkin ada kwitansi atau mungkin ada PBB, pembayaran PBB. Nggak apa-apa, itu dulu. Yang penting kita menyatakan bahwa ini memang benar-benar tanah sekolah. Karena syarat untuk mengajukan sertifikat pun kita harus memiliki seberkas dokumen apa yang menunjukkan itu bahwa sekolah. Jika nanti sampai dengan deadline-nya belum ada, memang sama sekali sekolah itu tidak ada dokumen apapun, hasil koordinasi dengan BPAD Pulau Mas atau dari badan arsip yang lain, lurah dan sebagainya, nanti kepala sekolah itu membuat surat pernyataan bahwa sekolah tidak memiliki dokumen apapun. Tapi itu adalah fase terakhir, Pak. Iya, kalau tidak ketemu data-datanya itu ya, Pak. Jadi dalam waktu sehari sampai seminggu ke depan itu jangan sampai ada yang masih melakukan surat pernyataan. Sebisa mungkin itu dihindarin surat pernyataan tersebut. Gitu. Kita mencoba mengusaha mencari dulu dokumen apakah yang dimiliki oleh sekolah. Oke, next. Selanjutnya. Terima kasih Pak Topik. Pak, saya mau nanya dong. SMP 105 Pak Ini Topik. dari PKBM 33 Pak. SMA 22 Pak Topik. SMP 105. Satu-satu. Pak Topik. Ya. SMA 59 Burini. Pak mau nanya. SMP 105 Pak Topik. 105. Saya mau rutin yang mau tanya di chat aja ya, di chat namanya dari mana dan nanti saya sebut. PKBM dulu deh. Burini ya. Ya PKBM silakan. Makasih Pak Topik. Ini Pak PKBM 33 ini kan berlokasi sama dengan SMA 44. Ya, Saya sudah bertanya ke SMA 44. Katanya dokumen sertifikat dia tidak meliputi dengan yang ada di PKBM. Jadi PKBM tersendiri gitu. Jadi tidak masuk dalam SMA 44. Saya sudah coba telusuri, katanya sudah minta pengajuan untuk dibikinkan sertifikat ke Sudin. Dan sudah saya mulai dari Satlak, Pak. Gimana itu, Pak, jadinya? Ya, Ibu. Makasih. Untuk yang PKBM 33 ini kan teridentifikasi double catat dengan 44 ya, Bu ya? Iya. Oke. Dalam hal ini, Bu, Ibu memastikan dulu antara 44 dikonsolidasikan dulu antara PKBM 33 dan 44 itu batasan tanahnya dulu. Setelah ada ketemu batasan tanahnya, memang itu sudah tercatat di SMA 44 atau belum? Enggak ada, Pak. Enggak tercatat di SMA 44, Pak. Kalau nggak catat, saya sudah konsul ke SMA 44, dia punya sertifikat. Jadi PKBM 33 itu di kotakin itu nggak masuk dalam satu kotak dia tuh. Jadi dibikin tersendiri gitu. Dia ngukur punya tanahnya sendiri gitu aja. Jika memang belum dicatat, nanti dicatat di PKBM 33 untuk dokumen apa yang dimiliki oleh PKBM 33 tersebut.
Nah, itu dicantumkan dulu, Bu. Mungkin itu ada dokumen-dokumen pendukung apa aja yang dimiliki oleh sekolah. Nanti dicantumin dulu sebagai dasar untuk merekon dan mencari sertifikat kalau ada, kalau ketemu sertifikatnya. Kalau nggak ada nanti untuk diajukan sebagai pembuatan sertifikat. Aku udah ngajuin kok dari di Satlak juga udah masuk. Waktu itu udah di apa? Suruh mengajukan dari Satlak. Ya, Bu. Itu diajukan kembali lagi nanti. Dari form rekon ini dulu nih. Oh, gitu. Dokumen apa yang dimiliki. Nanti kan kita melakukan mapping. Berapa sekolah yang sudah memiliki sertifikat, berapa sekolah yang belum. Nah, yang belum ini, untuk tahun 2020 ini, Sudin memang tidak ada anggaran untuk pensertifikatan. Tetapi Dinas untuk Jakarta Timur 1 dari Dinas, kita ada sekitar 21 sekolah yang dilakukan pensertifikatan. Dari Suban ada 7 sekolah yang dilakukan pensertifikatan. Memang kita terus bertahap dengan keterbatasan dana. Gitu, Bu Rini ya. Jadi tetap ini base datanya kita kumpulkan dulu. Data-data dulu ya. Iya. Oke. Karena nanti ketika kita ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, pasti kita akan dimintain bukti dulu. Bukti bahwa tanah yang mau kita sertifikatkan itu benar adalah tanahnya Pemda DKI. Gitu, Bu. Iya. Jadi nggak mungkin tanah orang yang kita sertifikatkan. Karena kita harus punya bukti dulu bahwa tanah tersebut benar tandanya Pemda DKI. Oke. Oke, makasih. Ya, saya coba. Saya bertanya. SMA 22. Ya, siap SMA 22 Pak Topik. Pak Topik, untuk yang sertifikat harga di KIP dengan yang di sertifikat berbeda gimana Pak Topik? Untuk di sertifikat kan tidak ada harga biasanya, Bu. Ada, Pak. Itu biasanya akta jual beli. Oh, iya. Jadi yang waktu itu yang di KIP itu kan saya dapat dari pengurus barang yang lama. Harga itu. Terus ternyata di sertifikat berbeda, nggak apa-apa ya Pak Topik? Ya, jadi Bapak Ibu yang diminta di sini adalah luasan sesuai sertifikat. Untuk mengenai harga, untuk pemutakhiran data dan informasi ini tidak berimpact pada harga. Oh ya, siap. Oke, hanya kalau memang ukurannya berbeda, sesuaikan dengan yang ada di sertifikat. Oh ya, siap Pak Topik. Sama yang ini Pak Topik, sertifikat kan atas nama SMA 22. Berarti saya checklistnya instansi pemerintah lain atau Pemprov DKI? Pemprov DKI, Bu. Pemprov DKI, ya. Siap, makasih Pak Topik. Di kolom keterangan Ibu tulis bahwa sertifikat atas nama SMA Negeri 22. Iya, siap. Makasih Pak Topik. Pak Topik, SMA 59. Nanya dong SD Jatinegara 10, Taufik. Feni Eliska itu siapa ya, Kak? Feni Eliska? Nih. Feni Eliska, mohon Feni Eliska. Halo Pak. Ya. Iya. Ini bagaimana, Bu? Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Iya, saya mau nanya. Jadi di sekolah saya tuh cuman ada surat pernyataan melepaskan hak atas tanah, Pak. Itu dari mana ke mana, Bu? Dari nama yang lama sepertinya, Pak. Dari nama perorangan ya? Iya, perorangan. Oke, itu bisa dimasukkan kepada HPL, Bu. Oh, HPL masuknya ya, Pak? Ya. Oke, iya. Oke. Kalau izin penggunaan gedung sekolah itu, Pak, masuknya kemana? Kalau izin bukan gedung, Bu, tapi tanah, Bu. Kalau gedung kita belum. Oh, gitu. Oh, iya. Kita hanya fokus pada tanahnya dulu. Ya, baik. Makasih, Pak Taufik. Sama-sama, Bu. Pak Topik, SMA 59, mau nanya. SD Jatinegara 10. Penggilingan 9 dulu. Topik 195 dong. Halo Mas Topik. Ya. Ya, pertanyaan sama kayak yang tadi sih, kita udah ke BPAD, nggak ada surat apa-apa di BPAD. Jadi dari BPAD cuma dikasih selembar surat keterangan aset tanah. SK penggunaan ya? Ya, kayak gini doang nih, surat keterangan aset tanah. Ya, SK penggunaan. Itu belum dulu, Pak. Jadi, gimana? Untuk itu, kita mencari dokumen yang lebih kuat dulu ya, Pak ya. Ditelusurin dulu dokumen yang lebih kuat dulu. Kalau nanti sampai tanggal 30 belum dapat juga, Pak Topik? Ya, sama nanti membuat surat pernyataan aja. Oh gitu, oke. Tapi bukan jalan pertama untuk membuat surat pernyataan. Surat pernyataan adalah langkah terakhir. Oke, siap. Oke, selanjutnya next. Pak Topik, Pak Topik. SMA 59. Ya Pak, saya mau nanya.
Ini kan di dalam penginputan itu kan yang waktu Bapak share, saya kan ada 2 gedung. Berarti itu inputnya satu-satu apa gimana ya Pak? Gimana? Diulang SMA 59? Yang pemutahiran data tanah itu kan Bapak nge-share kan yang kayak kita bisa input di Google gitu. Nah, itu kan kita nginput ada 2 gedung nih. Apa dua gedung satu-satu nginput apa langsung gitu? 2 gedung atau 2 tanah, Bu? 2 tanah, maaf. Ya, untuk SMA 59, SMA 61, SMP 138, SMA 22, dan yang lainnya yang memiliki lebih dari 2 tanah. Untuk yang lebih, kertas Iya, kerjanya Pak. kan masing-masing 1. Ya Pak. Setiap nomor register memiliki kertas kerja sendiri. Iya. Itu nanti untuk mengupload ke Google Form-nya, itu di-scan jadi 1 aja, Bu, ya. Oh, berarti sekali input aja gitu ya Pak? Sekali input aja. Tapi kan di situ ada nomor register ya Pak. Itu register itu kan nggak bisa kita ngisi 2. Di koma. Oh, di koma. Ya. Oke, makasih Pak. Ya. Topik. Ya, Bu. Nahila dari SDN Jatinegara 10, Pak Topik. Ya, Jatinegara 10, gimana? Pak Topik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topik, saya mau tanya. Saya kan belum punya sertifikat nih di SD. Waktu itu kita mau ngajuin ke dinas, pas sekolahnya mau pindah, udah dipak-pakin, akhirnya belum ketemu suratnya. Nah, itu kita hanya punya surat tanda hibah, Pak Topik, dari yang awal. Itu gimana, Pak Topik? Ya, nggak apa-apa. Tanda hibah kan juga bisa dijadikan sebagai dokumen. Nah, itu masuknya kemana, Pak Topik? BASD. BASD. Nah, terus kalau misalnya nih, sampai besok tanggal 30, surat itu belum ketemu. Sebetulnya kita sudah dikasih dari BPAD yang di Pulau Mas. Waktu itu saya udah ngambil. Cuma karena waktu kita mau rehab udah dipak-pakin, saya belum sempat nyari nih Pak, gimana nanti kalau sampai tanggal 30 itu nggak ketemu. Dioptimalkan dulu, Bu, untuk dicari terlebih dahulu ya, Bu. Seandainya sampai tanggal 30 belum, bikin Dioptimalkan dulu pernyataan. untuk mencari ya. Di pernyataan aja. Dioptimalkan untuk mencari terlebih dahulu, Bu. Iya, siap. Ya, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak Taufik. Tadi SDN Tawamangun 12. 12, Pak Topik. Ya, itu tanahnya tercatat di mana, Pak? Tanahnya itu sebenarnya milik UNJ, Pak. Tapi pembangunannya yang membangun itu Pemda DKI. Nah, itu statusnya gimana, Pak? Ya, tadi kan DIKIP tidak mencatat tanah kan? DIKIP tidak mencatat tanah, Pak. Oke, ya udah, tidak masalah. Jadi nihil aja gitu, Pak, laporannya. Ya, nanti ketika itu nanti memang tidak mencatat tanah tercatat oleh UNJ gitu aja. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut. TPS 13, Pak. Ya, Saya silakan. 195 dong, Pak Topik. 195 silakan. Baik, Pak Topik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topik, dalam format itu kan ada non-sertifikasi ya, non-sertifikat. Apa itu semua kolom harus diisi, Pak? Enggak, Pak. Apa yang dimiliki oleh sekolah? Oh, yang dimiliki aja ya. Jadi nggak semuanya, Pak Topik ya? Iya, kalau memang sekolah punyanya misalkan hanya HPL atau PBB, ya itu aja sebagai dokumen. Oh gitu ya. Oke, makasih Pak Topik ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia kayak pakai speaker dah. Oke. CBS 13, Pak. CBS 13 tentang dokumen bagaimana? Nah, dokumen ini kan suratnya hanya tukar guling. Adanya dokumen tukar guling aja, Pak, sama SMA 100. Oh ya, CBS 13 sama SMA 100 ini DIKIP-nya udah ditukar belum sih? Bisa dicek nggak DIKIP? SMA 100 ada nggak? SMA 100. Monitor SMA 100 apakah ada ikut di sini? Iya, Pak Taufik. Ya. Nah, gini. Cek dulu CBS 13 dengan SMA 100 tentang penggunaan tanahnya itu sesuai dengan tanah yang dipakai sekarang atau masih yang lama. Itu dulu Sesuai dengan yang dipakai sekarang. Oke. Iya, sesuai, Pak. Tapi kita nggak punya surat apa-apa. Ya. Ada 3 sekolah, Pak, sama 149 SMP. Sampai 149. Ya. Nah, itu nanti kan
ada kemungkinan itu satu hamparan tanah. Iya. Ada kemungkinan. Coba masing-masing nanti saling mengkonsolidasi antar KIP A-nya. Kalau memang salah satu memiliki sertifikat. Nggak ada yang punya. Tiga-tiganya nggak ada, Pak. Makanya waktu itu pernah dipanggil ke dinas, dikumpulin tuh. Ditanyain semua surat, memang nggak punya. Sebenarnya hanya surat itu aja. Ya. Dan ketiga-tiganya ini juga lagi rawan nih ya, bertiga nih ya. Iya. Ya. Nanti coba lagi diusahakan dulu Bapak Ibu ya. CB 13, SMP 149 dan SMA 100 ini. Terus Pondok Kelapa 03 dan Pondok Kelapa 04 ini tanah-tanah rawan. Tolong untuk di cross check, benar-benar di cross check dokumen apa yang dimiliki oleh sekolah. Maksimalkan dulu. Ya. Pernah tanya ke Pulau Mas, kita udah pernah tanya ke Tanah Abang. Mereka semuanya nggak tahu kita punya apa. Jadi kita juga bingung, kita nggak pernah punya apa-apa, sedangkan kita sudah diteror dengan hak kepemilikan dari pihak ketiga, dan kita juga nggak ngerti harus gimana, Pak Taufik. Ya. Iya, Pak. Itu tanah diakuisisi sama seorang siapa itu ya, kayak orang Arab gitu, Pak. Jadinya kita bingung, sedangkan kita juga kan automatically kita disuruh kerja di satu lahan. Dari awal kita nggak tahu kepemilikannya, kita tanya ke Pulau Mas, ada nggak sih datanya SMA 100? Di Pulau Mas malah tanya, dulu belinya sama siapa? Ya kita kan juga nggak tahu belinya sama siapa. Ya Ibu, sama itu kendala dari kita di Pemda DKI itu sendiri tentang pendokumenan arsip-arsip kepemilikan tanah. Karena zaman dahulu kala cerita-ceritanya itu kan memang namanya orang ngasih tanah kasih-kasih aja tanpa ada bukti-buktinya. Nah itu dia, jadi kita bingung apakah kita harus membuat surat pernyataan yang tadi Pak Taufik bilang, gimana? Ya, itu langkah terakhir nanti Bu ya. Untuk yang belum memiliki dokumen apapun nanti itu adalah langkah terakhir. Sementara kita coba menelusurin lebih mendalam lagi. Kalau bisa kita membuatkan kronologis pun itu akan lebih baik juga. Gitu. Jadi kita combine dulu ya sama SD dan SMP 149 how to make it gitu loh, untuk gimana bikin surat pernyataan ataupun tidak. Soalnya kita pernah tanya di sebetulnya SD-nya ada tiga sekolah, SMP-nya 1, SMA 1, dan 5 sekolahan itu tidak punya surat sama sekali. Ya. Dan itu juga pernah Sudin sendiri ngomong, ya kita usahakan, ya kita juga kan segala cara kita pernah datang ke Pulau Mas, kita pernah datang ke aset di Tanah Abang, cuman kita nggak dikasih selembar surat pun untuk menyatakan, oh ya ini miliknya DKI loh, gitu loh. Maksudnya kita tuh untuk safety kita kerja di situ gitu loh. Iya, untuk semua di Pulau Mas sama yang di Abdul Muiz nggak ada data juga, Pak. Kita hanya megang surat. Jadi kita cuma hanya bilang. Lagi rapat. Ya. Lagi rapat. Bapak Ibu semua, untuk yang case-nya SMA 113 dan SMP 149. Nanti itu kan dikonsol dulu Bu ya, bertiga. Bertiga konsol dulu, nanti emang bagaimana, apakah kita menjawabnya itu dengan surat pernyataan sama atau dengan apa, nanti kita lakukan konsol terlebih dahulu. Dan memang untuk case-nya SMA 100 ini memang sedang ditangani Sudin dan Suban juga. Jadi memang kita lagi, dan memang dalam satu jadwal pensertifikatan juga sih sebenarnya untuk satu lahan ini. Alhamdulillah. Tapi memang kita masih memang menelusurin, benar-benar menelusurin dulu kepemilikan dokumennya. Seperti yang diminta oleh BPN tersebut. Jangan sampai kita mensertifikatkan tanah yang memang bukan hak Pemda gitu. Dalam hal ini nanti minta tolong bantuannya sama 100 CBS dan SMP 149 untuk menelusurin lebih detail lagi. Mungkin ketemulah sepotong atau selembar dokumen apa, nanti bisa diinformasikan kepada. Iya, kita nggak nemuin apa-apa. Nggak ada sama sekali. Atau pas lagi bongkar-bongkaran habis kebakaran ketemu lah, ini ketemu nih surat tanah. Tahu ya Bu.
Ya. Udah tanya yang sama Sertu juga nggak ketemu juga, Pak. Kita hanya punya blueprint gedung dan ya sudah gitu loh. Dan kita juga bingung kenapa DKI ngebangun sekolahan tanpa dia tahu posisi tanah itu milik DKI gitu loh. Ya, seperti yang saya bilang awal Bu, memang kita ngebangun dulu itu. Gimana Pak Taufik? Walaupun saya bukan hidup di tahun 60-an, tapi dulu cerita-ceritanya itu, dulu kan ceritanya tanah masih gampang, tuan-tuan tanah, akhirnya pengen membangun sekolah. Ya udah kalau membangun sekolah pakai tanah saya aja. Yang penting nanti anak saya bisa sekolah di situ. Akhirnya dibangunlah sekolah, jadilah sekolah. Begitu sih. Pas sekarang baru anak cucunya baru ada gugatan. Memang gitu sih kita lemah dalam hal itu. Makanya kita dari sekarang mencoba untuk berbenah untuk mengidentifikasi tanah-tanah yang memang benar milik Pemda. Bagus. Ya. Oke, Bapak Ibu. Pak. Ya. Topik tanya dong. Ya. Topik. Ya, Pak. Selatan 13. Apa dulu nih? Tanya. Bisa Timur 01 Pak Topik. Tanya Pak Topik. Bentar, Muhammad Sudrajat dulu terus. Nah, iya. KS13. Ya. KS13. Ya, KS 07. Ya. Assalamualaikum Pak Topik. Salam. Ini Pak, saya kan dulu juga nih termasuk sekolah yang bermasalah lah, ya kan. Ini sampai sekarang masih dalam penggugatan katanya sih katanya. Kemarin pun suratnya datang gugatannya lagi. Nah, pada saat itu dulu BPSDM itu, saya cuma mau nanya nih, kita punya dokumen, tapi dokumennya itu berbentuk kertas katanya. Itu benar apa tidak ya? Gimana ya maksudnya? Itu yang menyatakan pada saat itu pimpinan dari yang di Pulau Mas. Jangan sampai sekolah tidak mempunyai dokumen, katanya bilang. Dokumen itu termasuk KIP A itu adalah dokumen sekolah. Saya pengen nanya itu benar apa tidak ya? Makasih Pak Taufik. Dokumen kalau KIP A itu bukan dokumen kepemilikan, tapi dokumen pencatatan. Nah, itu ya yang risiko terbaik. Dokumen kepemilikan apa? Dokumen kepemilikan bisa sertifikat, bisa apa? Yang menyatakan bahwa itu milik sekolah. Tetapi kalau KIP itu sebagai dokumen pencatatan. Artinya apa? Tanah yang dimiliki kita itu harus kita catat. Catatnya di mana? Di dalam KIP. Sumber bahwa kita mencatat itu apa? Berarti kita memiliki dokumen kepemilikan. Dokumen kepemilikannya apa? Boleh sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya yang sah. Gitu Pak Tajat. Oke. Ini saya coba rangkum dulu beberapa pertanyaan dulu. Tanya Pak. Ini saya coba saya ngerangkum beberapa pertanyaan dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Waktunya mau habis ya? Enggak. Ya limit. Waktu nggak habis. Sampai tengah juga oke. Ini Bapak Ibu untuk case-case sekolah. Case-case sekolah yang masih double catat. Ya. Izin saya mute dulu semua. Ya. Untuk case-case sekolah yang disinyalir adalah double catat. Atau kepemilikan sertifikatnya berbeda dengan yang dicatat. Misalkan SD mana nih tadi? Ujung Menteng dengan SMP 44. Untuk case-case seperti itu, misalkan Ujung Menteng mencatat juga, SMP 44 mencatat juga, maka dicek terlebih dahulu. Sertifikatnya atas nama siapa? Jika sertifikat atas nama SMP 44, maka catat di SMP 44 semua. Ujung Menteng lepaskan hak tanahnya. Seperti itu. Tapi saat ini Pak, kita masing-masing mencatat. Kalau masing-masing mencatat, nggak apa-apa. Dua-duanya isi dulu di dalam kertas kerjanya, tapi di keterangannya maka bikin kesepakatan nih, yang mau mencatat siapa, SMP atau SD. Kalau SMP yang mau nyatat, maka dibikin keterangan di bawahnya, tanah akan dicatat oleh SMP 144. Seperti SD Pulau Gebang 07, 08, 01. Dicek kembali itu. Yang mau mencatat siapa, itu satu hamparan tanah atau memang masing-masing memiliki sertifikat. Kalau masing-masing memiliki sertifikat dan petanya sudah sesuai, maka masing-masing mencatat. Tetapi kalau
pencatatannya itu ternyata sertifikatnya cuma satu, maka lepaskan salah satu aja yang mencatat. Gitu ya. Atau terjadi, Pak, SD yang nyatet, SMP sudah nggak nyatet, tetapi sertifikatnya atas nama SMP gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang SD yang mau nyatet, SD aja catat. Tapi nanti sertifikatnya, nama dalam sertifikat tulis Pemprov DKI, di keterangannya tercatat atas nama SMP Negeri sekian. Untuk case berikutnya seperti SMP 36. SMP 36, SMA 54, terus ada SD Rawabunga berapa di belakangnya itu, terus ada P4OP. Masing-masing mencatat. Ternyata ditemukan sertifikatnya itu adalah satu sertifikat. Nah, untuk case seperti itu, nanti tolong SMA 54, SMP 36, dan SD-nya itu berkoordinasi siapa yang mau nyatat. Karena masing-masing mencatat dengan luasan yang berbeda. Ternyata di dalam sertifikatnya itu satu hamparan tanah yang luasnya 22.000 meter persegi. Jangan dipotong-potong. Oh, SMA nyatetnya cuma 1.200, SMP-nya nyatetnya 800, SD-nya 300. Jangan dipotong seperti itu. Kalau memang dalam satu dokumen, jadikan satu aja. Siapa nanti yang mau mencatat. Itu ya, Bapak Ibu, untuk kebijakan-kebijakan terhadap aset. Terus ada lagi kalau memang luas fisik itu berbeda dengan luas yang ada di dalam sertifikat. Untuk dalam hal ini kan kita mengecek dokumen, maka luas fisiknya masukkan luas fisik sesuai yang ada di dokumen. Ya Pak, dulu fisiknya 1.000, tapi digunakan untuk jalan 100, jadi sekarang tinggal 100. Catat dulu sebagai 1.000, berarti jalan itu adalah milik tanahnya sekolah Bapak Ibu. Itu contoh case-nya. Lalu tadi SMP. Terus untuk sekolah-sekolah yang regrouping. Sekolah yang regrouping misalkan Pondok Bambu 03 dan Pondok Bambu 02 atau SDN Durensawit 9 dan SDN Durensawit 05. Sebelum regrouping masing-masing mencatat tanah. Masing-masing memiliki sertifikat. Maka sekarang karena sudah regrouping maka dicatat oleh induknya. Pasti di KIP-nya sekarang sudah masuk ke induknya. SD Durensawit 05 memiliki 2 bidang tanah. Satu bidang miliknya Durensawit 9 yang sudah regrouping. Satu lagi memang punyanya Durensawit 05. Maka sekarang catat tetap sebagai 2 aset, 2 tanah. Pondok Bambu 02, 03 pun demikian. Terus SMP 62 udah. Untuk SMP 195, 202 dan sekolah mana itu yang di dekat RSKD Durensawit. Nanti itu memang lebih diperhatikan lagi dokumen-dokumen kepemilikan yang dimiliki. Oke, itu terhadap kebijakan-kebijakan pengisian terhadap dokumen tanah. Nanti apabila Bapak Ibu sudah selesai, kita lanjut dulu ya. Apabila Bapak Ibu sudah selesai, karena minimnya kita pertemuan tatap muka, nanti segala dokumennya nanti diupload aja ke dalam link yang sudah kita edarkan. Siapa aja yang harus mengupload ke dalam link? Semua sekolah. Sebagai controlling kita bahwa semua sekolah sudah melakukan identifikasi. Pak, sekolah saya tidak mencatat tanah, apakah wajib isi link? Wajib. Karena nanti ada pilihan-pilihan apakah sekolah tersebut mencatat tanah atau tidak. Kita coba buka di dalam linknya. Nanti sekalian sesi tanya jawabnya. Nih. Nanti masukkan ke dalam link di sini. NPSN nama sekolah. Pertanyaan pertama adalah ditanyakan apakah sekolah mencatat tanah atau KIP A. Mencatat atau tidak? Jika ya, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Kita asumsikan bahwa yang sekarang yang akan bisa mengerjakan adalah yang tidak mencatat tanah. Jika memang di dalam KIP-nya tidak catat tanah, maka pilih tidak. Next. Jika tidak memilih tanah,
maka pertanyaan berikutnya adalah tanah sekolah tercatat oleh mana? Isi, kayak Rawamangun 12 tadi, tanah dicatat oleh UNJ. Maka catat, tanah dicatat oleh UNJ, seperti itu. Selanjutnya, apabila sekolah mencatat tanah, maka pilih ya. Pertanyaan berikutnya adalah tentang tanahnya. Kode barang, nomor register, sesuaikan dengan ada yang di keep. Kertas kerja yang sudah diisi tulis tangan dan ditandatanganin oleh kepala sekolah ataupun pengurus barang, upload ke dalam sini. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah apakah sekolah memiliki sertifikat? Jika memiliki sertifikat, pilih ya. Maka pertanyaan berikutnya adalah tentang sertifikat. Ini contoh dulu. Jika ya, maka akan pertanyaan berikutnya tentang sertifikat. Sertifikat atas nama siapa? Pemprov DKI, instansi pemerintah, atau perorangan? Pilih. Nomor sertifikat, tanggal sertifikat, alamat. Pokoknya ini yang sesuai dengan sertifikat. Kota, kecamatan, kelurahan, titik koordinat, ukuran sesuai sertifikat. Lalu penggunaannya. Apakah digunakan sendiri, digunakan pihak lain penuh, digunakan pihak lain sebagian, digunakan bersama SKPD, UKPD lain, atau tidak digunakan. Contoh yang digunakan pihak lain sebagian itu contohnya adalah SDN Pondok Kelapa 06. Sebagian digunakan oleh sekolah, sebagian itu digunakan pihak lain. Lalu upload dokumen sertifikatnya. Kalau memang memiliki sertifikat. Sebagai contoh aja. Next. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu ya. Keterangan lain yang perlu ditambahkan. Misalkan tadi sertifikat atas nama siapa atau keterangan apa yang pengen disampaikan kepada kita. Itu kalau memiliki sertifikat. Tetapi kalau tidak memiliki sertifikat, maka pertanyaannya berubah. Bukan sertifikat yang ditanyain. Apakah sekolah memiliki sertifikat? Tidak. Maka pertanyaan berikutnya adalah sekolah memiliki dokumen apa? Apakah itu PBB, SPH, HPL, dan lain-lainnya? Masukkan di sini. Nomor dokumen, upload dokumennya. Sama digunakan sendiri atau tidak. Dokumennya dimiliki sekolah. Boleh berapa dokumen dimasukin ke sini? Bisa. Pertanyaan berikutnya, keterangan. Ini nanti tentang pelaporannya aja untuk kita meminimalisir tatap muka dan terus mencegah persebaran COVID-19. Oke, session kedua pertanyaan kita mulai dibuka kembali. Silakan jika ingin yang bertanya. Silakan, saya buka kembali. Ya, Pak Topik dari SDN Cipinang Muara 07. Ya. SMP 99. Yang saya mau tanyakan. Cipinang Muara 07 dulu, biar gantian. Cipinang Muara 07. Ya, terima kasih Pak Topik. Yang saya mau tanyakan, kemarin itu saya sudah mengisi di nomor sertifikatnya ya. Di situ ada nomor sertifikatnya P.332. Tapi di situ tidak diperbolehkan karena itu harus angka. Jadi saya isi hanya 332. Gitu Pak. Makasih Pak. Oke, kalau mau terangkan nanti ditambahkan aja ya Pak ya. Nomor sertifikat P337. Oke, terima kasih Pak. Jadi bisa diulang ya Pak? Bisa. SMP 99 tadi 199 atau 99? 99 Pak. Ya, SMP 99 atau 199. Silakan. Ya. 99. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan teman-teman.
Pak, ini hanya sekedar koreksi aja. Ya, alhamdulillah SMP 99 itu ada sertifikat. Tapi sertifikat juga memang kebetulan ada 2 karena gabungan yang dulu itu adalah sertifikat X SMKK Negeri 3 yang sekarang di sini ada 16. Tapi kelihatannya di sini juga sudah 1 nama SLTP 99. Yang saya tanyakan di dalam nomor sertifikat itu di kertas kerja itu paling bawah dalam pengesahan tantangan di BAS itu kan nomornya sesuai sertifikat. Tapi di situ ada tahun-tahunnya itu di masing-masing sertifikat itu sama. Di situ tertera per 1 Januari 1970. Sementara di dalam sertifikat yang ada, nomor itu kan sesuai dengan tahun dikeluarkannya sertifikat. Nah ini apapun nanti dalam pengisian kertas ini tahun ini perlu ralat disesuaikan dengan sertifikatnya atau biarkan saja langsung ditandatangani. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita lagi pemutahiran dokumen, Pak, maka sesuaikan dengan isi dokumen yang ada. Tanggal pun isikan sesuai dengan dokumen yang ada, tanggal sertifikat. Bukan tanggal perolehan. Jadi yang ada di dalam di kertas kayak ini kita revisi, Pak, ya, kita edit ya. Ya. Tanggalnya adalah tanggal sertifikat. Oke, tanggal perolehan dengan tanggal sertifikat adakah kemungkinan beda? Ada, pasti. Pasti ada kemungkinan beda. Kenapa? Bisa jadi tanahnya itu diperoleh pada tahun 1970. Tetapi baru itu disertifikatkan pada tahun 2003. Bisa nggak? Bisa. Diperoleh pada tahun 70, tahun 2003 baru dilakukan sertifikatan. Saat ini yang dimintakan pemutahiran data sertifikat, maka sesuai dengan data yang ada di sertifikat. Oke, terima kasih. Lanjut, yang lain. SD Tarikai Selatan 13, Halo, Pak. Di Pinang Cipedak berapa nih? 07. Ya, 07, silakan. Aku barang memberikan masukan aja Pak buat BPAD. Apa? Ya, Walau makan aja. Tanah dan gedung ya. Selama ini kan sekolah mungkin nggak megang yang aslinya Pak. Ya, atau ada mungkin ada yang megang juga asli dan ada juga yang nggak megang. Tanya gini Pak, seharusnya tuh BPAD itu apa istilahnya ya? Jangan sampai ada kasus sekolah tuh diusir ya karena ada yang mempunyai tanah tersebut. Nah itu Pak, timnya BPAD itu harus seperti itu Pak. Jangan sampai tanah yang di sekolah tersebut diambil sama pihak lain, ya digunakan yang nggak semestinya. Nah gitu Pak. Mungkin dari tim BPAD itu meng-cross check semua sertifikat asli yang di sekolah itu diambil semua Pak, dipegang sebagai aset. Nah sekolah tugasnya apa? Hanya mencatat aja Pak. Nah gitu Pak. Masukan saya seperti itu Pak. Selama ini Pak ada kasus-kasus ya sekolah diambil oleh pihak siapa ya, pernah masuk TV ya, diusir oleh ini karena tuh tanah siapa. Nah itu Pak, itu yang harus dibereskan Pak. Jangan sampai sekolah tersebut kehilangan hak tanahnya untuk pendidikan Pak. Itu aja Pak. Terus yang kedua pertanyaannya, saya di 07 yang mencatat itu 04 Pak. Tapi sertifikat yang megang 36. SMP 36 Pak. Itu gimana Pak? Udah Pak, sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Terima kasih. Bentar saya jawab dulu. Terima kasih atas masukannya Pak. Ya memang untuk semua dokumen sertifikat itu yang dipegang sekolah itu harusnya adalah kopian. Jika masih ada sekolah-sekolah yang memegang sertifikat itu sertifikat asli, mohon dengan sangat itu untuk dikembalikan. Karena sertifikat itu pendokumenannya, dokumentasinya itu ada di BPAD yang ada di Pulau Mas sebagai arsip aset. Jika masih ada sekolah yang memiliki sertifikat asli yang masih dipegang, bisa dikembalikan melalui suku dinas. Jadi nanti dikembalikan ke Sudin untuk kita kembalikan kembali ke BPAD. Sekolah yang sudah bersertifikat itu yang dipegang adalah kopian. Gitu. Termasuk untuk sekolah-sekolah yang memiliki kendaraan bermotor. Mungkin memiliki mobil atau motor sebagai asetnya, yang megang BPKB-nya itu adalah BPAD Pulau Mas.
Gitu, sebagai dokumen penting aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Saat ini sedang dilakukan digitalisasi tentang pendokumenan aset. Nanti Bapak Ibu sekolah-sekolah yang sudah memiliki sertifikat, jadi nggak perlu lagi minta dokumennya itu ke BPAD. Tetapi di dalam KIP siarannya itu, jika Bapak Ibu memerlukan sertifikat untuk sebagai akreditasi misalkan atau lain-lain, itu bisa tinggal ngedownload sendiri. Saat ini sedang proses digitalisasi. Untuk sertifikat yang masih ada di sekolah, mohon untuk bisa dikembalikan kepada BPAD. Jika itu sertifikat asli. Case berikutnya adalah SD 04. Tan KAI Selatan 13, Pak. Izin masih belum selesai, Pak. Untuk mencatat tanah, tetapi sertifikatnya atas nama SMP 36. Nah, itu perlu dilakukan konsolidasi antar sekolah. Dicek kembali di antar sekolah, antara SD dan SMP 36 tersebut. Apakah masing-masing itu mencatat dengan yang maksud pencatatan yang berbeda, atau memang sama-sama double catat? Kalau double catat, nanti bikin kesepakatan, MOU, siapa nanti yang akan mau mencatat. Salah satu harus dihapus. Tetapi kalau pencatatannya itu berbeda, seperti misalkan di luar sertifikatnya itu 40.000 meter persegi, tetapi di lapangannya ternyata Bapak Ibu SD mencatatnya 7.000, SMP-nya 6.000. Maka lakukan konsolidasi juga. Jika sertifikatnya sama, catat salah satu. Tapi jika berbeda, catat masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Atau seperti case-nya, ternyata SD mencatat, SMP sudah nggak mencatat nih. Tapi sertifikatnya atas nama SMP. Bikin aja. Kalau memang SD mau menghibahkan ke dalam SMP sebagai mencatat, mutasikan tanahnya ke dalam SMP. Tapi jika tetap mau dicatat SD, nggak ada masalah. Intinya yang penting tanah tersebut sudah dicatat. Next. Sudah ini, Cakung Barat 06, Pak. Ya. 06, Pak. 06, Cakung Barat 06, silakan. Ya. Untuk sertifikat kan yang megang SMP 168, Pak. Tapi di berita acara masih muncul SD, padahal dulu sudah mengusulkan untuk penghapusan. Gimana itu, Pak? Ya, sampai sekarang data yang kita pakai adalah data audited 2019. Jika datanya masih ada, isi aja dulu, Pak. Nanti baru kita lakukan rekonsiliasi aset, tanah, memang siapa sih sebenarnya mau mencatat. Jadi sampai setahun atau 2 tahun ke depan, pencatatan tanah ini masih akan seperti ini. Yang masih salah catat akan tetap salah catat, sambil terus kita membenahi tentang datanya. Oke, Pak. Ya, siap. Utan Kayu Selatan 13 tadi ada pertanyaan? Iya Pak. Ini kalau kita 2 kali pencatatan Pak. Di bulan Januari kita sudah terima berita acara. Lalu di bulan Desember 2019 itu kita dipanggil lagi karena ternyata berita acara yang kita punya itu ternyata milik SMP 97. Lalu kita buat berita acara lagi di bulan Desember itu. Jadi luas tanah yang kita terima itu berubah. Awalnya yang tadinya 5.700 berubah menjadi 1.870. Keperuntukannya juga untuk beda. Yang Bapak data kirim itu peruntukannya untuk Utan Kayu Selatan 13. Lalu yang kita terima sekarang itu ada 3 sekolah dengan SDN 25 dan SMP 97. Kita terima sekarang bukti berita acara sama fotokopi dokumen aset, tapi hanya berupa map-nya aja, Pak, petanya aja. Ya, pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, nah, untuk pengisian yang nanti, kita pakai yang mana? Apakah yang baru kah? Yang seharusnya ini yang di bulan Desember, atau kita ikutin aja dulu yang awal pencatatan 2019, yang 5.700 itu? Ya. Dokumen apa yang dimiliki oleh sekolah, Pak? Dokumen yang kita miliki untuk tahun 2019 itu hak pakai. Ada Fotokopi, sertifikat? Tidak ada sertifikat, kan dipegang sama BPAD Pulau Mas, kopi dokumen aset aja. Ya, fotokopi sertifikatnya ada? Ada, fotokopi sertifikatnya ada.
Ikutin yang ada di sertifikat, Pak. Udah. Oh, berarti kita pakai yang awal aja, Pak ya? Ikutin yang ada di sertifikat. Yang Oke. dipegang oleh sekolah. Oke, ya. Oke, makasih. Ya, Pak. Ya, untuk contoh SMP Mau tanya, Pak. 14 ya? SMP 14, ikutin data yang lama dulu ya untuk SMP 14. Nanti di kolom keterangannya hibahkan ke dalam pariwisata, kebudayaan. Silakan Pak Sugeng, SMK Ya. 46. Terima kasih Pak Taufik. Mohon maaf, ini kemarin sebenarnya di SMK 46 sudah punya sertifikat walaupun lama. Terus kemarin bulan 6 itu mendapatkan berita acara. Tapi bunyinya berita acara penetapan aset. Itu sama nggak sih sama berita acara serah terima? Beda Pak. Bisa nanti itu bisa dilampirkan apa enggak? Kalau di kertas kerja nanti dilampirkan di apa Pak? Begitu. Ya, berita acara serah terima dengan berita acara penetapan aset itu beda Pak. Iya. Kalau berita acara penetapan aset itu yang mengeluarkan adalah BPAD. Iya, kemarin dari BPAD ya. BPAD mengeluarkan penetapan, oh ya tanah ini ditetapkan sebagai tanahnya SMK 46. Tapi iya. berita acara serah terima itu beda. Berita serah terima. Ya, kalau di kertas kerja itu kan ada berita acara serah terima. Itu nanti kalau nggak ada nggak diisi atau diisi yang nggak usah diisi. Nggak usah diisi ya Pak. Tapi kalau untuk yang berita acara penetapan aset itu dilampirkan apa Mbak? Nanti kalau nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Ya. Kita lakukan dokumen-dokumen yang lebih valid dulu Pak. Dokumen Ya. tentang pengadaannya atau dokumen tentang perolehannya aja. Ya. Kalau penetapan itu kan memang sudah diperoleh terus kita tetapkan. Kalau sertifikatnya fotokopinya udah nerima. Siap, itu aja nanti yang dilampirkan Pak. Isi kolom sertifikatnya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, wah, alhamdulillah. Berarti saat ini sudah, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita sambil lalu aja, sambil berjalan, nanti bisa kita saling kontak-kontakan. Jika masih ada kendala atau gimana. Intinya Bapak Ibu semua, intinya adalah kita benar-benar lakukan penelusuran terhadap dokumen tanah yang dimiliki oleh sekolah. Langkah terakhir adalah surat pernyataan dan kronologis tentang pengadaan tanah sekolah. Itu adalah langkah terakhir apabila memang tidak memiliki dokumen. Untuk jika ada case-case seperti double catat atau dan lain-lainnya, jika masih kurang memahami nanti bisa langsung japrian aja atau bagaimana, boleh. Atau yang kurang memahami yang lainnya. Untuk sekolah yang masih belum, yang tidak memiliki KIP A, itu bisa langsung ngisi di Google Form-nya aja untuk siapa yang mencatat tanahnya. Gitu. Intinya adalah Bapak Ibu telusurin dulu dokumen yang dimiliki sekolah. Jika sudah yakin bahwa dokumennya sudah ada, sudah jelas, silakan diisi dan dikirim. Gitu aja. Ada yang mau menambahkan? Sedikit Pak, sudah 9 Pak. Kenapa lagi Pak Tauhid? Sedikit ini Pak. Ini di kertas kerja itu kan yang di instrumen bawah itu kan non sertifikat. Jadi kalau memang yang tersertifikat, yang sudah ada sertifikatnya nggak perlu diisi, hanya strip saja ya Pak ya. Ya. Itu teknisnya seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang itu pilihan salah satu aja. Kalau memiliki sertifikat maka dokumen yang lain nggak usah diisi. Isi yang sertifikatnya aja. Itu sudah paling nggak usah. Ya. Lain nggak usah. Tapi kalau nggak memiliki sertifikat, kalau punya 2 dokumen, 3 dokumen itu isi semuanya. Sehingga makin banyak dokumen yang dimiliki, itu semakin jelas bahwa tanah tersebut adalah tanah Pemda DKI. Oke. Siap, Pak. Siap, lanjut. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam melaksanakan tugas kita. Dijauhkan dari segala bala. Amin. Tetap jaga jarak. Amin.
Oke, makasih Pak Taufik. Pakai masker, jangan lupa pakai maskernya Bapak Ibu dan jangan berkerumun Oke, dan Pak Taufik. Terima kasih, Terima kasih, Pak Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Semoga sehat walafiat Pak Topik. Tetap semangat Pak Topik, tetap semangat. Iya, tetap semangat ya Pak Topik. Terima kasih atas segala bimbingannya Pak Topik. Apa ini Bu Noviani? Pak Topik kalau di WA atau di ya, kalau WA saya yang ikhlas Bu ya. Ya, saya yang ikhlas. Iya, kalau WA ikhlas itu tidak mengharapkan balasan, Bu. Benar. Kalau nggak ikhlas paketnya habis. Iya. Kalau ada Tanpa pamrih ya. WA-nya Iya. tanpa pamrih ya. Kalau masih mengharapkan balasan tuh WA-nya nggak ikhlas. Bang Irwan jaga jarak, Bang Irwan. Bisa balas ya Pak Taufik. Tuh, ada siapa tuh? Ya, kalau Insya Allah cuma semua sekedar WA akan gorengan dijawab. sama air minum ya wajar. Oke Pak Topik, mohon izin Pak Topik, mohon izin. Makasih Pak Topik. Sama-sama Pak. Lancar ya semua. Sehat selalu. Makasih Pak Taufik. Makasih Pak Topik. Izin. Makasih Pak Taufik. Izin Jangan lupa untuk Malakasari 01 ya, Malakasari 01 langsung diupload aja ke YouTube-nya. Kirim dulu, kirim. Tenang, udah diituin sama Pak Irwan, Pak Taufik. Rekamannya dikirim. Bagaimana itu masih ekstra ya. Nah, yang keempat. Dan 4. Udah live ah. Baik semuanya, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anu Presiden Pondok. Warahmatullahi. Jangan dulu mau dia. Sama Pak Taufik. Ada tema apa nih? Kalau gambarnya kayak begini kira-kira teks bacanya tentang apa? Wah. Apa? Semua orang itu kayak penjualan itu Jangan gambar Pak. 1,4. Anak-anak. Terus gue bayar bulanan. Kira-kira kita mau kasih Bulan ini gue bayar cuma nggak sampai juta paling berapa? ada gambar Bulan baru. kira-kira ada di buku yang judulnya apa ya? Temen nih, kemarin Moren mana? Johar. Terima kasih Bu Hana, Bu Lina, Saya mungkin 1,4 kemarin ini. Malaman, Bukan Sawit 8, dan Turun gitu. Aku mau beli, aku udah punya duit. Utang aja sama dia. Nah, akhirnya Bapak Ibu ya, saya tutup ya. Ya, Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.